Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel saya Suhardi Media. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Python ya di sini. Jadi kita kemarin sudah mempelajari mengenai salah satu tipe data. Ya, hari ini kita juga masih melanjutkan mengenai tipe-tipe data ya. Tipe data. Ya, kalau kemarin kita sudah mempelajari yang pertama, kemarin ada yang namanya tipe data numerik. Ya, tipe data numerik. Sekarang kita akan mempelajari tipe data yang kedua. Ya, yang kedua yaitu adalah string. Ya, string. Sebelum kita menuju ke string, jadi string ini karakter ya. Kalau numerik kemarin itu kan angka, tetapi kalau string di sini merupakan karakter ya, karakter. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu string, tetapi sekarang kita akan melihat dulu numerik ya. Kita akan review sedikit mengenai numerik. Kemarin ketika kita mengetikkan angka seperti ini, misalnya 2, nah, kemudian kita eksekusi ya, ini tipenya apa, numerik ya, numerik di sini integer ya, tipenya jenisnya integer namanya. Coba kita lihat, nah angka 2 ini apa tipenya, nah ini integer tipenya. Tetapi ketika angka 2 ini saya kasih tanda petik seperti ini ya, saya kasih tanda petik seperti ini, apakah dia masih integer? Coba kita lihat. Nah, enggak, ini namanya string ya. Kalau saya kasih tanda petik string ya, jadi string itu berupa karakter ya, jadi dia bukan numerik tetapi karakter. Pokoknya sesuatu hal yang berada di antara tanda petik itu kalau dalam Python itu pasti akan dimaknai atau dibaca sebagai sebuah string. Misalnya kita menulis di sini angka 2, maka angka 2 ini sudah bukan lagi numerik, bukan lagi integer, float ataupun bilangan kompleks, tetapi ini sudah menjadi namanya berubah menjadi string atau di sini tulis sebagai str ya. String ini biasanya dalam suatu program Python disingkat menjadi str. Ini seperti angka 2, ini namanya string karena ada tanda petik. Atau misalnya kita juga bisa menulis huruf seperti ini ya. Kita bisa menulis huruf seperti ini, misalnya saya sedang belajar Python. Nah, ini tipenya juga sama string ya, huruf atau karakter di sini. Jadi di sini untuk string itu suatu karakter yang berada di antara tanda petik ya, di antara dua tanda petik itu nanti dinamakan sebagai string. Nah, string itu nanti tidak hanya memakai tanda petik satu ya, jadi para pemirsa bisa menggunakan tanda di suatu karakter yang berada di antara tanda petik satu seperti ini ya, tanda petik satu seperti ini, atau di antara tanda petik 2 ya, misalnya seperti ini, atau tanda petik 3 ya, tanda petik 3 seperti ini. Ini sama saja ya, ketiga hal ini sama ya, tidak ada perbedaan apapun ya, di sini identik semua dari ketiga jenis ini ya, semuanya identik. Ini namanya apa tadi, string ya, namanya string. Jadi ketiga hal ini identik, tidak ada perbedaannya. Coba sekarang kita berlatih menggunakan yang bertanda petik 2, misalnya seperti ini. Ini teksnya kita samakan dengan yang bagian atas.
Kita kopikan di sini. Nah, tipenya sama string, ya. Tipenya sama-sama string, ya. Kalau kita memakai tanda titik 3 gimana coba? Bisa atau enggak? Sama atau tidak? Kita coba berlatih di sini. Ya. Sekarang kita memakai tanda petik 3. Tipenya nah sama tipenya. Jadi tidak ada perbedaan. Kita mau memakai tanda petik 1, tanda petik 2 atau tanda petik 3 itu sama saja, tidak ada bedanya. Jadi ini bersifatnya pilihan, tetapi pilihan ini bukan pilihan bebas secara mutlak. Nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memberi tanda petik ini. Kapan harus petik 1, kapan harus petik 2. Nah, ini ketika kita eksekusi hasilnya akan seperti ini, ya. Akan seperti ini. Sama aja dia akan mengeluarkan suatu karakter string, ya. Tetapi ini nanti kapan titik 1, titik 2, tanda petik 1, tanda petik 2, tanda petik 3 ini juga harus kita perhatikan. Ya. Biasanya kita menggunakan tanda petik 1 atau petik 2 seperti ini. Tanda petik 3 ini sangat jarang untuk digunakan, ya. Kita lebih cenderung menggunakan petik 1 dan juga petik 2. Kapan harus petik 1, kapan harus petik 2? Kita menggunakan petik 1 itu kalau di dalam suatu string kita itu di dalamnya terdapat tanda petik 2. Kita menggunakan tanda petik 2 ketika dalam string kita itu terdapat tanda petik 1, ya. Misalnya seperti ini, kita menggunakan tanda petik 1 ketika di dalam string kita itu nanti di dalamnya ada tanda petik 2. Misalnya saya berkata, misalnya saya berkata, saya sedang belajar Python. Nah, ini untuk kebahasaan yang baik, maka ini berkata ini kita hilangkan, ya. Jadi seperti ini. Saya ini berkata bahwa saya sedang belajar Python. Nah, di dalamnya ini kan ada tanda petik, ya. Ini kalau saya hilangkan jadi seperti ini, ya. Maka ini sebaiknya menggunakan tanda petik 1, ya. Menggunakan tanda petik 1. Jangan tanda petik 2. Coba sekarang kita coba ketika ini menggunakan tanda petik 2, bukan tanda petik 1, ya. Kita coba di sini hasilnya seperti apa ketika kita membuat tanda petik menggunakan tanda petik 2. Nah, ini dari warnanya saja sudah kelihatan tidak sama, ya. Kalau tadi bisa dieksekusi karena ini merah semua, ini saja dari warna sudah tidak sama. Ini ada yang merah dan di sini ada yang warna hitam. Coba kita eksekusi. Nah, di sini menghasilkan tanda error. Di sini dikatakan bahwa invalid syntax. Invalid syntax ini artinya di sini ada sintak-sintak yang tidak valid, ya, tidak valid. Apa yang tidak valid ini? Tanda petik, ya. Tanda petik di sini itu dimaknai sama dengan tanda petik yang di depannya. Padahal tanda petik depannya dengan tanda petik di sini berbeda. Tanda petik di sini ini untuk menegaskan bahwa seseorang, ya, atau saya di sini berkata, ya, berkata mengatakan suatu di sini. Sedangkan tanda petik 2 di awal itu untuk menyatakan suatu atau membuat suatu deklarasi bahwa ini merupakan baris string. Jadi tanda petik ini berbeda, tetapi dalam Python ini dimaknai sama. Python akan kebingungan dalam memahami tanda petik ini. Kita
menggunakan tanda petik 1, ini ya bisa kita simpulkan di sini kita menggunakan tanda petik 1 ketika di dalam suatu string kita itu terdapat tanda petik 2 ya. Kemudian kita menggunakan tanda petik 2 ketika di dalam string kita itu terdapat tanda petik 1. Misalnya seperti ini. Misalnya saya ini berkata sekarang hari Jumat. Nah, ini harus menggunakan tanda tanda petik 2 ya, karena di dalam baris program kita terdapat tanda petik 1 ya, maka ketika kita eksekusi akan dijalankan oleh Python. Coba ketika kita menggunakan tanda petik 1, hasilnya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Ketika kita menggunakan tanda petik 1. Nah, ini dari warnanya saja sudah berbeda. Ini merah, ini hitam. Ketika kita eksekusi, maka akan error. Ini sintaknya ada yang tidak valid ya. Ini tanda petik di awal sini dengan yang di tengah ini dimaknai sebagai suatu tanda petik yang sama, padahal berbeda. Tanda petik yang di awal ini seperti saya katakan tadi, itu untuk mendeklarasikan bahwa ini merupakan suatu string, tetapi yang tanda petik di sini ini merupakan bagian dari kata Jumat, bukan bagian dari deklarasi bahwa ini string, sehingga akan error di sini ya. Python akan kesulitan di dalam memahami ini ya ketika ada tanda petik seperti ini. Maka kesimpulannya kita menggunakan tanda petik 1 ketika di dalam program kita terdapat tanda petik 2, kemudian kita menggunakan tanda petik 2 ketika dalam program kita, dalam program string kita itu terdapat tanda petik 1. Itu caranya ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan, kita juga bisa mengakses ya. Kita bisa mengakses string ini ya. Kita bisa mengakses per karakter dari string ini, tetapi string ini harus kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Apa itu variabel? Nah, itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekarang cukup tahu dulu mengenai bagaimana cara kita bisa mengakses tiap-tiap karakter dalam sebuah variabel ini ya, dalam sebuah variabel yang berisi string. Jadi A di sini nanti disebut sebagai sebuah variabel atau tempat atau wadah untuk menampung sebuah nilai ya, untuk menampung sebuah nilai. Nah, ini kita nanti bisa mengakses huruf S ini atau huruf SE atau cuman kata hari ini kita potong, atau istilahnya kita slicing ya, kita potong nanti bisa ya. Misalnya di sini saya hanya ingin mengakses huruf R ini saja ya, kita hanya ingin mengakses huruf R, maka caranya seperti ini, kita membuat tanda kurung. Nah, kemudian tanda kurung di sini kita hitung. Ingat, dalam perhitungan Python itu dimulai dari angka 0. Jadi S ini 0, E ini 1, K ini 2, A ini 3, dan seterusnya. Maka ketika kita ingin mengambil huruf R ini, kita coba hitung 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada di angka 4, ada di indeks 4. Ini namanya indeks ya. Coba kita lihat. Nah, ini kita bisa mengambil huruf R. Bisa mengambil huruf R saja. Tetapi kalau kita ingin mengambil hari ya, semuanya ini diikutkan ya, kata hari ini semuanya diikutkan, maka kita bisa mengambilnya seperti ini. Ini kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Huruf H ini ada di indeks ke 10. Kemudian kita lihat
I ini ada di indeks ke berapa? Kalau H ini 10, berarti ini 11, 12, 13. Berarti I ini di indeks ke 13. Maka kita lebihkan jadi 14. Ya, ini salah apa namanya? Tandanya seharusnya bukan tanda koma, bukan tanda koma tapi tanda titik 2. Ini juga seharusnya bukan 10 tetapi 9. Nah, kita bisa mengambil kata hari. Bisa mengambil kata hari di sini. Ini juga bukan 14 tapi 13. Nah, ya seperti ini ya. Jadi kita hitung dulu ini 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, H ini ada di indeks ke 9 ini. Ya, ada di indeks ke 9 karena tadi salah ya, saya menghitungnya salah. S ini tadi saya hitung 1 padahal seharusnya berapa tadi? 0 ya. S ini 0. S ini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini berarti di indeks ke 9. 9 10 11 12. Nah, ini di indeks ke-12, tetapi kenapa di sini 13? Nah, jadi kalau indeks seperti ini nanti kalau yang bagian belakang ini itu pasti diambil indeks sebelumnya ya. Ini artinya 4, 9 sampai 13 ya. Tetapi di sini yang diambil hanya sampai nomor 12 ya. Kalau di sini kita ganti dengan 12, maka yang diambil hanya indeks ke sampai indeks ke 11. Makanya di sini I-nya menjadi hilang ya. Maka di sini harus kita ganti dengan angka 13. Itu untuk mengakses masing-masing indeks di dalam mengakses karakter di dalam sebuah variabel string ya. Begini caranya. Ya, kita bisa mengakses mana kata atau huruf yang ingin kita ambil. Itu nanti fungsinya sangat banyak sekali ya ketika kita nanti sudah berlatih pemrograman yang lebih advance tentang Python ini, nanti indexing dan slicing ini akan sangat bermanfaat sekali. Tetapi sekarang kalian cukup tahu seperti ini dulu, kita belajar secara pelan-pelan dan tahap. Jadi saya simpulkan, hari ini kita sudah belajar mengenai string ya. Tipe data yang kedua yaitu string atau disingkat sebagai str. Nah, string ini bisa dituliskan di dalam sebuah dalam sebuah tanda petik, bisa tanda petik 1, tanda petik 2, dan tanda petik 3. Nah, di dalam string ini bisa berisi angka seperti ini. Yang penting angka ini di dalam sebuah tanda petik. Kalau angka di luar tanda petik itu nanti masuknya ke numerik, tetapi kalau angka di dalam sebuah tanda petik itu masuknya ke dalam string. Kemudian kapan kita menggunakan string 1 dan string 2? Kok string 1, string 2? Kita menggunakan tanda petik 1 dan tanda petik 2 itu kapan ya? Ketika kita membuat suatu tulisan di sini yang di dalamnya terdapat tanda petik 1, maka kita gunakan tanda petik 2. Tetapi kalau dalam tulisan kita, ya dalam string kita, di dalamnya terdapat tanda petik 2, maka kita menggunakan tanda petik 1. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa mengambil setiap karakter dari string yang sudah tersimpan di variabel. Kita bisa mengambil huruf R-nya saja, bisa mengambil kata hari, ya, dan seterusnya. Nah, itu namanya memotong. Ya, memotong string atau slicing, ya. Jadi seperti itu, mengakses indeks yang ada di dalam program string kita. Ya, jadi itu mungkin pembelajaran kali ini mengenai string. Jika ada yang kurang paham, silahkan langsung saja tanyakan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.